Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Berjumpa kembali dengan saya Dani Indrawan Pratama, seperti biasa di channel kecintaan kita semua, Jaripedia. Nah, kayaknya teman-teman lama banget ya, saya udah nggak bikin video tentang confirmation entry. Di YouTube, teman-teman, ya memang teman-teman bisa temuin itu di YouTube-nya Jaripedia awal-awal. Dan kemarin juga ada yang protes, Mas kenapa kok jarang banget upload video tentang confirmation entry? Mas, apakah confirmation entry ini udah nggak dipakai lagi? Dan sebenarnya confirmation itu sama aja ya teman-teman, konsepnya sama aja dengan follow trend. Mirip-mirip lah teman-teman. Kalau teman-teman tahu mapnya, confirmation entry itu berada sebelum tren itu terjadi. Follow trend terjadi berada setelah confirmation entry terjadi. Nah, teman-teman, kita akan sharing banyak hal hari ini melalui video ini, teman-teman. Semoga teman-teman akan mendapatkan gambaran yang mungkin lebih clear lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru menonton confirmation entry, saran saya bisa teman-teman tonton video tentang confirmation entry yang ada di YouTube-nya Jaripedia. Semuanya lengkap, dari syarat-syaratnya sudah lengkap, teman-teman. Syarat pertama misalkan breakout trend line. Kemudian ada close candle yang di luar trend line. Kemudian kita perlu high quality zone yang terbentuk drop based rally atau rally based drop. Itu teman-teman bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya. Hari ini teman-teman kita akan praktekin langsung di Euro Yen. Kebetulan kita punya fitur untuk replay di TradingView. Jadi kita akan mundurin chartnya supaya kita bisa melihat kejadian di masa lalu yang sebenarnya bisa kita ulang kembali nanti di masa depan. Teman-teman bisa ikutan journaling barengan sama saya. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi buy atau sell. Sekali lagi, edukasi yang saya berikan, edukasi yang Jaripedia berikan bukan rekomendasi buy atau sell di mana. Kita mau latihan mata, journaling bareng-bareng, mempertajam analisa kita. Nah, teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam chartnya. Nah, teman-teman, kita punya sekarang Euro Yen. Time frame seperti biasa yang saya gunakan adalah Euro Yen Daily sebagai curve, di mana kita akan melihat curve itu di Euro Yen Daily. Kemudian saat kita akan melihat confirmation entry, tentu kita perlu turun sampai H1 untuk melihat trendline break dan kita akan mencari zone yang sesuai dengan selera kita. Teman-teman di sini bisa lihat kita akan cari zone demand terlebih dahulu. Kita akan cari demand untuk curve. Yang pertama kita akan kasih warna hijau untuk demand. Oke, saya akan kasih keterangan deh supaya lebih jelas ya. Demand daily. Kemudian yang kedua, ini lightingnya panas banget. Kita akan nyari supply, teman-teman. Nah, di sini akan kita kelihatan supply. Ya, semuanya sepakat ya. Kita punya drop base drop di sana dan kita bisa marking itu sebagai area supply. Saya akan kasih warna kuning. Dan seperti biasa, ya teman-teman, mungkin ini belum saya share sebelumnya ya. Kita bisa menarik curve ya. Dari distal to distal. Seperti biasa, kita akan cari curve dari distal to distal. Rule-nya sederhana, teman-teman. Saat high on the curve, kita punya kesempatan nge-sell. Saat low on the curve, kita punya kesempatan nge-buy. Tentu aja kita perlu konfirmasi dari trendline break. Namanya aja rule-nya confirmation entry ya, teman-teman. Kita perlu confirmation entry dari trendline break yang ada di mana? Di H1. Kita akan turun ke H1. Nah, teman-teman di sini bisa lihat H1. Ini adalah trennya lagi uptrend. Saat kita mau nge-sell di atas dan nge-buy di bawah sini, teman-teman, kita perlu trendline break. Sekali lagi, saya menggunakan tool yang baru aja saya bikin barengan sama teman-teman di base team ya, base indicator team. Kita udah bikin tool namanya New Trend yang bisa kita juga gunakan untuk melihat trendline break itu seperti apa. Nah, teman-teman di sini bisa kelihatan ya, kita punya trendline uptrend. Kita akan gambar trendline-nya. Oke, seperti biasa teman-teman bisa lihat. Oke, ini ada dua pivot ya. Di sini kelihatan ada dua pivot. Oke, masih uptrend teman-teman. Kita masih belum punya kesempatan untuk nge-sell. Sekali lagi, kita mau nge-sell di pembalikan arah ya. Teman-teman bisa lihat, ini mulai ada trendline break ya. Teman-teman di sini bisa sepakat rally base drop. Oke, kita punya rally base drop yang udah nggak fresh ya teman-teman. Dan udah ada satu candle close ya. Semua OHLC candle close di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya. OHLC-nya semuanya keluar dari trendline, which is yang ini. Dan ini udah confirmation entry. Tetapi apakah kita layak untuk nge-sell? Jawabannya belum, karena kita berada di mana? Di middle dari curve-nya. Kita masih berada di middle dari curve. Kita mau nge-sell saat kita berada di high on the curve atau saat di low on the curve. Very simple, karena kita berada di middle, kita akan cuakin confirmation entry yang ada di sini. Lebih cepatnya, teman-teman, kita akan majuin terus ya. Kita akan majuin terus. Sampai teman-teman bisa lihat harga menyentuh area supply daily atau demand daily ya teman-teman, atau curve-nya ya, minimal curve, agresifnya di curve. Kita akan terusin teman-teman. Kita akan jalankan. Nah, ini ada trendline break lagi. Apakah ini confirm? Tentu aja belum karena kita berada di middle. Ingat, kotak warna
warna biru atau ungu ini ya, teman-teman bisa lihat saya buta warna, terus terang aja. Ini ada trendline break tapi areanya masih di middle. Yes, kita punya rally base drop yang bagus tapi kita masih di middle. Kita perlu lagi, sekali lagi saya jelasin, ada harus harga berada di high on the curve atau low on the curve. Teman-teman bisa cek sekarang harga kembali ke bawah, kita masih belum melakukan posisi apapun ya teman-teman. Sampai kita lihat di sini kita bisa lihat tren mulai terbreak ya, teman-teman bisa lihat. Kita lihat di sini, kita bisa sambungin, teman-teman. New trendnya mulai kelihatan ada trend line break yang dibikin oleh new trend. New trend, teman-teman bisa lihat, new trend bikin garis seperti ini. Sebenarnya tampilan defaultnya seperti ini ya, teman-teman. Tampilan defaultnya new trend tuh seperti ini. Udah saya custom supaya saya lebih nyaman aja. Oke, seperti ini ya, teman-teman bisa kelihatan. Dan ya, kita punya high quality demand di bawah sini. Oke, kalau teman-teman mau marking sampai week to week juga boleh ya. Drop base rally, kita punya drop base rally. Teman-teman silakan lihat mapnya berada di mana nih. Saat kita zoom out ke daily, map dari area yang kita marking tadi drop base rally, yang saya kasih warna apa enaknya, hitam ini ya teman-teman, abu-abu ini, teman-teman bisa lihat. Zona ini berada di low on the curve, artinya kita punya permission to buy, kita punya izin untuk melakukan aksi beli. Karena apa, teman-teman, sekali lagi, zonanya tidak lagi berada di middle. Zonanya berada di low on the curve. Dan teman-teman, saat kita kembali ke 60 menit, kita punya satu zone yang sangat menarik di sini. Satu supply di break, teman-teman bisa lihat, di sini ada satu supply, drop base drop di break. Which is itu adalah syarat pertama confirmation entry. Yang kedua, teman-teman bisa lihat OHLC candle close di atas trend line. Which is yang ini. Saya akan tunjukin pakai tanda panah. Oke. Dan kita punya confirm untuk buy di drop base rally ini. Kalau teman-teman mau pakai Fibonacci 886 juga boleh untuk konfirmasi. Tapi hari ini tidak saya akan demonstrasiin karena akan jauh lebih panjang penjelasannya teman-teman. Jadi kita akan percepat aja. So, ini kita punya confirm buy teman-teman ya, low on the curve. Teman-teman bisa lihat. Ya, apakah selalu berhasil? Tentu aja enggak ya. Saat kita memiliki MM dan RR yang baik, ya kita punya peluang yang bagus untuk bisa making money di market. Tapi kalau MM RR-nya jelek, ya sebagus apapun strateginya, ya tetap nggak work ya teman-teman. Saat kita lihat di H155 proximal distalnya sama, teman-teman, kita bisa biarin aja. Ini masih belum datang ya ke area, which is good. Ini attempt to comeback namanya. Dan ya, kita akan terusin. Harga masuk, teman-teman, masuk ke dalam area. Kalau teman-teman ambil dari body, harusnya juga terjemput seperti biasa dari body to wick. Kalau teman-teman tahu style saya, kalau wick to wick, ya ini ya, teman-teman udah terjemput juga. Sama terjemputnya, ya. Dan ya, teman-teman udah close 1:1. Saya akan pasangin, RR-nya. Teman-teman bisa lihat, 1P1 sampai 5. Kita akan adjust seperti biasa, proximal, distal. Oke. Saya akan buletin ke atas, 89, saya akan buletin ke bawah untuk distal. Kemudian saya lihat teman-teman daily ATR-nya adalah 4 pips. 5% dari daily ATR udah dihitung otomatis 4 pips ke bawah. Dan kita perlu 56 kurang 4 artinya 52. Ini adalah entry. Exit, TP1, TP2. Sebelum TP3 kita harus exit. Karena apa? Kita berada di high on the curve. Kita wajib exit di sana. Oke. Kalau bisa dibuletin ke bawah atau 80% dari distal dari proximal to proximal. Kita akan ukur deh 80%-nya seberapa. Oke, proximal to proximal kita hitung 80%, kita akan exit di area ini supaya lebih safe ya, teman-teman bisa lihat yang saya kasih putus-putus ada 80% dari proximal ke proximal terdekat yang kita punya. Ini maksimum target ya, teman-teman. Sekali lagi ini maksimum target. Udah hit safety dan ini maksimum target 1:2 lebih sedikit ya teman-teman karena zonanya lebar. Kalau teman-teman ambil dari body to wick tentu aja profitnya akan lebih besar karena rewardnya lebih besar. 1:3 lebih untuk mencapai final targetnya. Oke. Dan ya kita contohkan pakai week to week aja karena secara umum teman-teman pakai week to week, saya akan ikutin teman-teman aja pakai week to week ya. Dan di harga mantul teman-teman ke sana dan harga rally ke atas, harga rally ke atas. Yang bisa kita lakukan adalah ya menunggu aja teman-teman sampai trade-nya close antara SL ataukah TP. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman market apa yang akan terjadi ke depan ya. Kita nggak bisa ngatur market. Yang bisa ngatur market adalah ya institusi besar teman-teman yang bisa menggerakkan market secara
besar ya teman-teman. Dan ya teman-teman, safety target dan final target sudah terfill. Artinya teman-teman ya kita udah selesai, bye-bye di area ini udah kelar. Dan ya, apakah bisa kita terusin mas? Tentu aja bisa. Kita perlu cari zone yang berada di high on the curve kalau mau nge-sell. Kalau mau nge-buy, sekali lagi low on the curve juga masih bisa. Karena curve-nya sekali lagi yang kuning dan yang warna hijau yang paling bawah ini belum di-remove. Artinya kita punya permission untuk buy sell di area sana lagi. Teman-teman di sana bisa lihat teman-teman. Kalau teman-teman apa istilahnya ya? Mau dua arah ya boleh ya. Sekali lagi bisa ikutin di tren intermediate-nya agar lebih aman ya. Sekali lagi bisa untuk counter trend, bisa untuk follow trend ya strategi ini teman-teman. Dan ya, harga udah mulai masuk ke high on the curve alias supply dari daily. Dan kita punya trend line yang bisa kita gambar sekarang. Kita akan lanjutin aja. Oke, ini adalah trend line-nya. Kenapa gitu? Saya akan pakai gambar ini teman-teman. Cara tarik trend line seperti biasa ya, dari pivot yang digambar new trend. Oke. Dari pivot ke pivot. Oh, ternyata di sini ada pivot yang baru. Jadi saya marking areanya di sana. Dan kalau teman-teman amatin, sebenarnya 3 pivot ini berdampingan ya, bersamaan. Dan kita akan lihat teman-teman, trend line break-nya seperti apa. Kita akan lebih presisi teman-teman saat kita bisa mengkonekkan pivotnya yang ideal seperti apa. Kita pakai new trend menggunakan rumus 2 close candle yang diajarkan Jeff. Nah, teman-teman bisa lihat, kita tinggal tunggu aja apakah zone ini, supply di daily ini di break atau harga kembali ke bawah untuk break trend line. Kalau harga break up ke atas ya, nge-break area supply daily yang warna kuning ini, artinya confirmation entry udah nggak berlaku lagi. Artinya kita perlu naik lagi untuk mencari supply yang di atasnya lagi ya teman-teman. Kita akan lihat teman-teman, apakah harga nge-break supply atas. Kita akan lihat. Oh, ternyata di break ya, teman-teman. Ternyata di break. Artinya, teman-teman, kita tinggal cari supply di daily yang atasnya lagi. Teman-teman bisa lihat, saya akan ke daily lagi. Oh, ternyata di sini ada supply lagi. Drop base drop, dan kita bisa marking itu sebagai area proximal dan distalnya di sana. Biasanya saya pakai proximal di body ya, teman-teman. Kemudian saya akan combine sampai atas kalau deket pivot. Nah, itulah hasilnya di daily seperti apa. Dan kita bisa menggeser garis curve-nya ke atas. Saat kita kembali ke 60 menit, teman-teman, yes, harga kembali lagi menyentuh curve high atau supply daily. Teman-teman bisa lihat dengan jelas sekarang ya, teman-teman. Ya, kita udah mulai ada pembalikan tren terjadi dan kita tinggal tunggu trend line break-nya apakah sudah atau belum. Nah, teman-teman bisa konekin sekali lagi line-nya dari pivot ke pivot ya, pivot ke pivot. Dan udah trend line break yang ada di sini. Kita tinggal cari aja zone-nya di 55 apakah ada zone, di 60 apakah ada zone. Yes, ini ada zone teman-teman, drop base drop tapi bukan yang terbaik. Bisa jadi zone-nya di atasnya lagi ya. Kita akan cari turunin di 30 menit mungkin. Oke. Kita nggak ketemu, kita akan ke 21 menit. Yes, kita punya rally base drop. Drop-nya cukup menarik ya teman-teman. Ada candle Marubosu di sana, dan sebenarnya ini nggak fresh, bukan higher probability trade, tetapi ya masih oke ya, masih oke untuk kita entry. Kalau saya sebelum 50% harga dimasukin masih oke lah ya, masih oke. Kita akan cek di 15 menit teman-teman. Alright, kita punya rally base drop, which is good. Kita akan masukin area ini sebagai area sell limit. Oke. Sebenarnya ini low probability trade teman-teman, tapi ya masih masuk akal karena kita punya skor yang lain. Move out, breakout, dan sebagainya semuanya in place. Dan kita akan pasang proximal distal entry SL maksud saya. Kita akan tinggal tambahkan 4 pips ke atas karena 5% dari daily ATR ada 4 pips di per euro yen. Kemudian kita akan adjust dulu. Proximal saya turunin, distal saya naikin, baru kita tambahkan 4 pips ke atas. 37 tambah 4 sama dengan 41. 41 ditambah spread. Euro yen bisa jadi 1 pips di broker yang saya gunakan. Artinya 41 tambah 1 sama dengan 42. Ini adalah entry. 1 target 2, target 3, dan berikutnya. Kemudian ini adalah stopnya di sana. Dan kita akan kembali ke 60 menit tempat entry kita yang sebenarnya. Tanpa kita refining turun ke M15 tadi ya. Oke, kita akan hold areanya sell di sana teman-teman. Karena sekali lagi area ini berada di high on the curve. Kemudian breakout ini berhasil remove demand. Dan OHLC candle ini teman-teman berhasil close di bawah trend line. Sekali lagi sell setup cuma itu syaratnya ya teman-teman. Dan ya,
Oke, ini masuk nggak? Oh, ternyata masuk ya. Teman-teman bisa lihat harga naik hingga 132163. Oke, artinya masuk teman-teman. Entry kita di 132140. Dan ya, exit terdekat yang kita punya tentu saja berada di rivalnya. Ini ya, exit terdekat. Oke, kita bisa exit 1/2. Kita punya rally base rally yang strong. Kemudian di bawahnya lagi, karena kita udah exit 1/2, teman-teman bisa cuekin area ini. Kita bisa ambil TP yang sedikit lebih jauh. Kita bisa ambil TP, misalkan target 2 ada di rally base rally, karena ini level on level, good structure, teman-teman kita bisa ambil itu sebagai target kita berikutnya. Dan maksimum target yang diizinkan adalah low on the curve, which is low on the curve adalah di area yang saya garisin patah-patah, warna biru ini adalah low on the curve, maksimum exit berada di sana. Atau buat teman-teman yang lebih agresif lagi, bisa juga exit sebelum area hijau ini terjadi. Tapi agar lebih aman ya, sebaiknya kita exit sebelum low on the curve. Atau kita bisa cek juga curve yang baru terbentuk ada di mana. Oke, curve yang baru terbentuk ternyata bergeser ya, demand-nya bergeser ke atas ini. Artinya teman-teman, kita bisa adjust sekali lagi curve-nya supaya lebih precise ya. Teman-teman bisa lihat itu adalah area demand kita yang baru di daily. Kemudian kita akan turun sebagai area target. Artinya yang tadi di sini kita naikin teman-teman. Tentu aja kita naikin di sana. Atau low on the curve-nya di sini. Kita akan lihat. Ya, saya akan samakan garisnya. Oke, itu inline dengan area rally base rally ini. Ada level on level di sana. Kalau teman-teman sekali lagi agresif, bisa adjust di sini ya. Kalau konservatif bisa exit di sini. Yang atas garis putus-putus biru. Kalau teman-teman agresif ya mau hold posisinya lebih lama dengan ekspektasi profitnya juga lebih jauh, tetapi ya probabilitas untuk tercapainya ke sini sedikit lebih menurun ya, karena kita bisa aja uptrend langsung terjadi ke sana dan nge-break area sell kita. Itu bisa aja terjadi. Karena kita udah exit 1/2 ya, it's okay untuk hold posisi lebih jauh lagi. Kalau setengah posisi berikutnya, misalkan ini tadi kita entry 2 posisi teman-teman. Entry posisi yang pertama udah 1/2, setengah risk misalkan, kita udah ngantongin 1 risk. Saat kita punya setengah risk berikutnya, saat kita SL di posisi yang kedua, artinya kita masih tetap profit setengah risk ya. Dan kita nggak akan pernah tahu market mau kemana teman-teman. Yang ada ya kita mau konsisten aja pakai rule-nya gimana, cara taking profitnya itu seperti apa. Kita akan jalankan teman-teman dan ya target berikutnya kecapai. Ini target yang konservatif. Kemudian ya, ternyata target yang lebih jauh tidak tercapai. Karena apa? Ya, kita punya rival area supply kita, yaitu demand ini, teman-teman, yang sangat cakep. Rally base rally. Dan ya, kita nggak punya kesempatan sampai ke area yang paling bawah. Kebetulan aja ya, teman-teman. Dan kita bisa terusin kayak gini terus, teman-teman. Kita lihat daily, kita lihat supply yang baru terbentuk seperti apa. Kita akan hapus saja supaya lebih clear. Kita akan nyalakan boring candle. Kalau teman-teman mau mencari areanya secara manual juga boleh. Kalau mau pakai base indikator juga boleh agar lebih cepat. Silakan ya, pilih mana yang teman-teman nyaman. Ya, di sini saya terusin lagi ya. Misalkan nih saya terusin lagi, demand sudah ketemu, kemudian kita akan cari supply-nya. Supply-nya harusnya berada di atasnya lagi. Yes, kita punya supply di sini. Oke, saya akan marking pakai warna kuning. Udah mulai panas banget ya, ternyata lighting-nya. Harusnya dipasang pendingin nih di ruangan ini. Nggak ada pendingin, teman-teman, nggak ada AC. Kemudian kita tinggal ke 60 menit lagi, teman-teman, untuk mencari trendline break-nya. Sekali lagi, kita bisa pasang dari distal ke distal untuk mencari curve-nya di daily. Oke, seperti ini. Dan saya akan lebih presisi lagi. Oke, kita akan pasang curve-nya, teman-teman. Dan ya, seterusnya dan seterusnya. H1 misalkan nih. Oke, kita tinggal tunggu nih, mau nge-sell nggak, mau nge-buy nggak? Ya di mana? Di luar area ini. Di luar area ungu atau biru ini ya, yang jelas. Di luar area itu. Areanya wajib berada di luar sana. Oke, kita punya downtrend ya, teman-teman bisa lihat. Kita punya downtrend di Euro Yen H1. Oke. Dan ya, kita tinggal tunggu trendline break-nya ke atas. Apakah jadi trendline? Apakah tidak jadi? Teman-teman bisa lihat ada OHLC candle yang close di atas trendline, which is candle yang ini. Ya, nggak kelihatan ya, saya akan matiin boring candle-nya. OHLC candle ini close di atas trendline dan yes, kita punya permission to buy. Buy-nya di mana? Di area demand yang terqualified dengan bagus. Oke.
Kita tinggal nyalain aja boring candle-nya untuk mencari zone. Apakah ada yang bagus nggak? Ternyata nggak ada yang bagus, teman-teman. Area Dropfish Rally ini nggak ada yang bagus. Di atasnya juga nggak ada yang bagus ya, teman-teman. Tetapi yes, ini valid area untuk buy. Tetapi sekali lagi ini bukan area yang the best ya. Bisa jadi SL, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Dan ya kita akan warnain pakai warna ungu atau biru ini ya untuk zone-nya. Karena sekali lagi rumusnya apa? Area supply ini di break, kemudian trendline break, dan kita berada di low on the curve. Dan sekali lagi kita punya permission to buy di area Dropfish Rally ini. Sekali lagi ini lower probability trade karena zone-nya tidak punya struktur yang bagus ya, nggak bagus-bagus amat, teman-teman. Kita mau memilih sebenarnya di zone yang bagus. Oh, tetapi ini ya ada quick retest-nya, ini bisa jadi sedikit menarik ya. Kita bisa hold areanya, sekali lagi kita bisa hold areanya. Ternyata harga tidak pernah kembali ke sana, ya kita tinggal tunggu teman-teman pembalikannya aja. Kita tinggal balik-balik aja. Kita punya uptrend sekarang di H1 dan yes udah di break, demand di break, OHLC close di bawah trendline dan kita apakah punya zone yang kelihatan dengan bagus ya. Kita punya satu zone di sana, kemudian kita punya rally base drop dan kita bisa marking satu areanya sebagai rally base drop di sana. Mau gabungin sampai pivot yang paling atas boleh supaya lebih aman ya teman-teman. Kita tinggal sell. Kenapa kita punya permission to sell di sana? Karena kita berada di area supply daily atau berada di high on the curve. Ini high on the curve-nya masih belum masuk, tetapi kita udah berada di supply daily. Which is kita punya permission teman-teman untuk nge-sell di sana. Oke, sama aja. Yap, dan kita akan terusin. Ternyata harga kembali dulu. Kita akan lihat ke 55 apakah zone-nya lebih rendah. Oke. Kita punya rally base drop di sana, 55 sama aja ternyata. Ya, kita masih bisa hold posisinya teman-teman sampai ya ditembus. Udah kelar. Kalau udah kelar kayak gini, kita cuekin ya. Kita udah minus 1R. Artinya kalau teman-teman tadi profit di sana, sekarang gilirannya minus ya. Minusnya tetap 1R ya teman-teman, tidak lebih tidak kurang. Dan ya, teman-teman bisa lihat. Idealnya memang sebenarnya idealnya berada di high on the curve. Ingat teman-teman, kita masih berada di middle curve, tetapi kita bisa menyentuh supply daily-nya, which is diizinkan ya teman-teman. Tapi yang ideal adalah berada di dalam supply daily, berada di dalam high on the curve, itu lebih jauh lebih ideal. Kita punya trendline break lagi, teman-teman. Di sini kita punya trendline break lagi. Kita punya high, low, high di kita nggak tahu apakah akan di break lagi atau enggak. Dan ya masih belum di break dan sekarang kita punya trendline break. Kita punya kesempatan untuk nge-sell lagi. Seperti itu terus ya, gitu terus strateginya, teman-teman. Nggak ada yang lain ya. Trendline break, HLC candle, ada demand yang dirusak di sana dan ya kita punya area di sana. Kita punya rally base drop, kita punya kesempatan nge-sell di sana. Sebenarnya udah terlambat ya teman-teman. Ini harga udah masuk sekitar 20% lebih, which is not good ya, bukan yang terbaik. Tapi kita bisa pasang sell limit di sana. Kita akan pasang sell limitnya. Kita akan presisi indicate. Kemudian kita akan pasang. Oke. Entry saya buletin ke bawah, distal saya buletin ke atas, saya tambahkan 4 pips ke atas untuk buffer, dan saya tambahkan 1 pips ke atas juga untuk buffer. Artinya 4 tambah 1, 5, 61 ditambah 5 sama dengan 66. Entry, stop loss, TP1, TP2, dan seterusnya. Dan ya, kalaupun ini benar, teman-teman, ya tentu aja kita exit sebelum area warna biru ini. Oke? Karena ini adalah high quality supply, ini high quality demand. Kita mau close di sana. Atau kalau teman-teman lebih konservatif lagi, ya kita bisa exit di area sini. Dropfish Rally ini punya structure wise yang bagus. Kemudian di Dropfish Rally yang berikutnya di sini kita punya Dropfish Rally juga yang bagus. Di bawahnya, sorry, di atasnya juga ada kali ya. Oke, di atasnya nggak kita anggap karena kita udah exit di situ. Kemudian kita akan ambil TP2-nya di sini. TP1, TP2 atau safety target TP1, safety target TP2, TP3 gitu ya. Kita akan lihat apakah harga masuk. Sekali lagi ini bukan high probability trade karena sekali lagi ini udah ya. Ini supply-nya udah masuk di high on the curve dan ya udah mulai masuk ke supply daily. Oke. Dan kita akan lihat apakah reaksinya. Dan ya ternyata ditembus lagi teman-teman, dan ya kita tinggal menunggu apakah ada trendline break lagi dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman di sini bisa lihat kita punya trendline break sebenarnya. Oke. Yang udah terlambat ya. Ini udah terlambat, teman-teman bisa lihat. Ini ada new trend marking area ini. Oke, saya akan markingin areanya buat teman-teman semuanya. Oke, kita punya trend line.
Oke, dua pivot terakhir ya. Kita pakai pivot yang ini dan pivot yang ini. Yes, kita punya trend line break di sini dan kita punya high quality zone nggak? Kita akan lihat pakai boring candle. Kita akan lihat di 60 menit. Yes, kita punya rally base drop, which is ini level on level. Good ya teman-teman. Dan ya, kita punya strong move away. Ya, meskipun bukan yang terbaik, kita pakai body teman-teman. Kalau teman-teman ukur pakai body ya lebih bagus. Kalau dari week to week sekali lagi agak sedikit lebih jelek RR-nya ya teman-teman. Saya akan pakai week aja deh. Oke, dan yes, kita punya trendline break berada di high on the curve. Ini benar-benar masuk. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang pertama tadi kita SL, which is yang ini, harganya berada di high on the curve, tetapi hanya setengah ya, nggak sampai setengahnya. Kalau yang atas, area yang barusan kita marking ini, teman-teman, berada di high on the curve dan berada di supply daily, which is very good ya. Ini adalah zone yang paling baik. Di antara zone-zone yang lain, ini adalah zone yang paling baik. Zone yang paling bawah ini tadi, yang kita marking tadi, teman-teman harusnya masih ingat ya. Kita punya zone di sini bukan yang terbaik karena yes kita berada di supply daily, tetapi kita tidak berada di high on the curve. Ini masih di middle, teman-teman. Ini batasan middle-nya. Oke, masih di middle. Yang atasnya lagi, oke, which is yang ini, harga udah mulai masuk, tetapi tidak semua zone-nya berada di high on the curve. Yang paling bagus adalah saat zone kita berada di high on the curve. Nih, teman-teman, high on the curve batasannya dari sini ke sini ya, teman-teman. Saya akan lihatin. Dari sini ke sini itu high on the curve, oke. Dan berada di supply daily. Itu adalah satu bonus tambahan buat teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan ya, harga masuk dan mantul very well ke bawah. Dan seterusnya ya. Gitu terus teman-teman. Dan ya, teman-teman bisa pakai new trend untuk mengidentifikasi yang namanya breakout. Seperti yang saya demonstrasikan kali ini. Sekali lagi rumusnya adalah ada 3. Demand atau supply. Remove. Oke, ini adalah syarat pertama. Ini sudah saya share berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah breakout trend line. Saya singkat TL di sini. Dan kita punya high quality zone. Udah kelar gini aja teman-teman. Roll tradingnya very simple. Tetapi ya memang butuh ekstra kesabaran karena kita perlu menunggu harga masuk ke curve atau harga masuk ke supply atau demand di time frame high time frame-nya atau higher time frame HTF ya teman-teman. Dan ya, ini udah berkeringat parah ya. Oke teman-teman, gitu aja sharingnya kita hari ini. Kalau teman-teman tertarik menggunakan new trend, silakan teman-teman bisa kunjungin link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa pakai new trendnya. Seharga hanya 555K ya, 555K, Rp555.000. Dan teman-teman kabar baiknya kita punya diskon yang nggak tahu kita berlakunya sampai kapan. Teman-teman bisa menggunakan kupon NEWWAYS ya saat check out. Teman-teman bisa daftar sekarang melalui link yang ada di deskripsi. Kemudian klik daftar sekarang. Lalu teman-teman bisa masukkan kuponnya di sini ya. Teman-teman bisa klik have a coupon. Kemudian teman-teman bisa masukin NEWWAYS dan klik enter di keyboard teman-teman. Dan langsung aja harganya udah dihitungin secara otomatis. Langsung terpotong 56.000 ya. Hanya 499.000. Khusus terbatas dan ya ini saya nggak tahu promonya akan berlaku sampai kapan. Terima kasih gitu aja teman-teman. Sampai jumpa. Semoga video yang sampai sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang rindu tentang confirmation entry terjawab sudah terhadap video yang satu ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Ciao. See you next time.